Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Laporan Laba Rugi dan informasi yang terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan ini memberikan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dan yang pertama ada kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi membantu pengguna laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dalam sejumlah cara. Misalnya, investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, yaitu pemeriksa pendapatan dan pengeluaran menunjukkan kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan dengan pesaingnya. Contohnya seperti analisis menggunakan data pendapatan yang diberikan oleh Hyundai untuk membandingkan kinerja dengan Toyota. Selanjutnya, yang kedua, menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, yaitu informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan tren yang terus berlanjut. Memberikan informasi tentang kinerja masa depan, contohnya seperti General Electric pada suatu waktu melaporkan peningkatan pendapatan yang konsisten. Jelas, keberhasilan masa lalu tidak selalu berarti keberhasilan di masa depan. Namun, analisis dapat memprediksi masa depan lebih baik. Pendapatan, laba, dan arus kas jika ada korelasi wajar antara kinerja masa lalu dan masa depan. Lalu yang ketiga ada membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Jadi informasi tentang berbagai komponen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Informasi ini membantu menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Contohnya seperti investor dan kreditor seringkali memisahkan kinerja operasi Siemens dari operasi yang dihentikan karena Siemens terutama menghasilkan pendapatan dan kas melalui operasinya. Dengan demikian, hasil dari operasi yang berkelanjutan memiliki signifikansi yang lebih besar untuk memprediksi kinerja masa depan daripada hasil dari operasi yang dihentikan. Singkatnya, informasi dalam laporan laba rugi, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian membantu pengguna mengevaluasi kinerja masa lalu. Laporan ini juga memberikan wawasan tentang kemungkinan mencapai tingkat arus kas tertentu di masa mendatang. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan laporan laba rugi. Karena laba bersih merupakan estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi, pengguna laporan laba rugi perlu menyadari batasan-batasan tertentu yang terkait dengan informasinya. Beberapa batasan tersebut meliputi yaitu yang pertama, perusahaan menghilangkan pos-pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur dengan andal. Jadi, praktik saat ini melarang pengakuan pos-pos tertentu dari penentuan laba meskipun dampak dari pos-pos ini dapat dikatakan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Contohnya seperti perusahaan mungkin tidak mencatat laba dan rugi yang belum direalisasi pada sekuritas investasi tertentu. Dalam laba rugi, ketika ada ketidakpastian bahwa perusahaan akan merealisasikan mengalami peningkatan nilai karena pengenalan merek, layanan pelanggan, dan kualitas produk. Kerangka kerja umum untuk mengidentifikasi dan laporan jenis nilai ini masih kurang. Dan yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Jadi satu perusahaan mungkin mendepresiasi aset pabriknya secara dipercepat. Perusahaan lain memilih depresiasi garis lurus dengan asumsi semua faktor lain sama. Perusahaan pertama akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah akibatnya ketika membandingkan apel dengan jeruk. Jadi yang ketiga, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Contohnya, satu perusahaan yang
bertikat baik mungkin memperkirakan masa manfaat suatu aset selama 20 tahun, sementara perusahaan lain menggunakan estimasi 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Demikian, beberapa perusahaan mungkin membuat estimasi optimis tentang biaya garansi masa depan dan biaya piutang tak tertagih, yang menghasilkan biaya yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kualitas pendapatan. Pembahasan kita sejauh ini telah menyoroti pentingnya informasi dalam laporan laba rugi untuk keputusan investasi dan kredit, termasuk evaluasi perusahaan dan manajernya. Perusahaan mencoba memenuhi atau melampaui ekspektasi pasar sehingga harga pasar saham mereka dan nilai kompensasi manajemen meningkat. Akibatnya, perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan guna memenuhi target laba atau membuat laba tampak kurang beresiko. Nah, regulator telah menyatakan kekhawatiran bahwa motivasi untuk memenuhi target laba dapat mengabaikan praktik bisnis yang baik. Hal ini mengikis kualitas laba dan kualitas pelaporan keuangan. Nah, apa itu manajemen laba? Manajemen laba sering didefinisikan sebagai pengaturan waktu yang direncanakan untuk pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian guna memperlancar kenaikan laba. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan laba pada tahun berjalan dengan mengorbankan laba di tahun-tahun mendatang. Contohnya, seperti mereka mengakui penjualan sebelum waktunya untuk meningkatkan laba. Nah, perusahaan juga menggunakan manajemen laba untuk mengurangi laba saat ini guna meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Kasus klasiknya adalah penggunaan cadangan toples kue. Perusahaan menetapkan cadangan ini dengan menggunakan asumsi yang tidak realistis untuk memperkirakan kewajiban untuk item seperti kewajiban lingkungan, biaya restrukturisasi, dan pengembalian garansi. Perusahaan kemudian mengurangi cadangan ini untuk meningkatkan pendapatan dalam yang dilaporkan di masa mendatang. Nah, manajemen laba semacam itu berdampak negatif pada kualitas laba jika mendistorsi informasi dengan cara yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas di masa mendatang. Pasar bergantung pada kepercayaan. Ikatan antara pemegang saham dan perusahaan harus tetap kuat. Investor atau pihak lain yang kehilangan kepercayaan pada angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan akan merusak pasar modal. Elemen laporan laba rugi. Laba bersih berasal dari pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian yang dirangkum dalam laporan laba rugi. Pendekatan transaksi digunakan untuk mengukur pendapatan berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam periode tertentu. Laporan laba rugi dapat mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan pelanggan, lini produk, fungsi operasi atau non-operasi, serta aktivitas yang berlanjut atau dihentikan. Dua elemen utamanya adalah pendapatan dan beban. Pendapatan mencakup pendapatan operasional dan keuntungan. Pendapatan berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan, bunga, dividen, dan sewa. Sementara keuntungan berasal dari transaksi lain seperti penjualan aset jangka panjang atau perdagangan sekuritas. Biaya mencakup biaya operasional dan kerugian. Biaya timbul dari aktivitas normal seperti harga pokok penjualan, penyusutan, dan pajak. Sedangkan kerugian berasal dari transaksi lain seperti restrukturisasi atau penjualan aset. Dalam laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian dilaporkan terpisah karena membantu pengambilan keputusan dalam menilai arus kas masa depan. Pelaporan elemen-elemen ini sangat penting bagi investor dan kreditor untuk memperkirakan pendapatan dan arus kas di masa depan dengan membandingkan data tahun sebelumnya. Ada beberapa komponen utama dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu bagian penjualan atau pendapatan.
menyajikan penjualan, diskon, potongan retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih pendapatan penjualan. Lalu yang kedua, ada bagian harga pokok penjualan, menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan. Lalu yang ketiga, ada biaya penjualan, yaitu untuk melaporkan biaya yang timbul dari usaha perusahaan untuk membuat penjualan. Lalu yang keempat, ada beban administrasi atau umum, yaitu untuk melaporkan beban administrasi umum. Lalu yang kelima, ada pendapatan dan beban lainnya, meliputi sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban yang disebutkan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, dan biaya rekonstruksi dilaporkan di bagian ini. Lalu yang keenam, ada biaya pembiayaan, yaitu item terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, yang selanjutnya disebut dengan biaya bunga. Lalu yang ketujuh, ada pajak penghasilan. Nah, ini bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan. Yang ke-8, yaitu operasi yang dihentikan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap komponen suatu perusahaan. Yang ke-9, ada kepentingan non-pengendali, yaitu menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali, pemegang saham, dan kepentingan non-pengendali. Lalu yang ke-10, yaitu ada laba per saham, jadi itu adalah jumlah per saham yang dilaporkan. Berikutnya adalah laporan laba rugi ringkas. Dalam beberapa kasus, laporan laba rugi tidak mungkin menyajikan semua rincian pengeluaran yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan hanya memasukkan total komponen dalam laporan laba rugi. Kemudian juga menyiapkan catatan tambahan untuk mendukung total. Format ini dapat mengurangi laporan laba rugi itu sendiri menjadi beberapa baris atau satu lembar. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mempelajari semua data yang dilaporkan mengenai operasi harus memberikan perhatian mereka pada catatan pendukungnya. Misalnya, perhatikan laporan laba rugi yang ditunjukkan oleh Bochhong perusahaan. Pernyataan ini merupakan versi ringkas dari laporan laba rugi yang lebih rinci, menunjukkan contoh catatan pendukung yang dirujuk silang sebagai catatan D dan merinci biaya penjualan. Selanjutnya, melaporkan berbagai item pendapatan. Yang pertama ada keuntungan kotor, kedua ada pendapatan dari operasi, ada pendapatan sebelum pajak penghasilan, dan yang terakhir ada pendapatan bersih. Yang pertama, keuntungan kotor, yaitu laba kotor dari perusahaan dihitung dengan mengurangi biaya barang yang dijual dari penjualan bersih. Jadi pengungkapan penjualan bersih berguna karena Bokhong melaporkan pendapatan penjualan reguler sebagai item yang terpisah. Ini mengungkapkan pendapatan yang tidak biasa atau insidental dalam pendapatan dan pengeluaran lainnya. Akibatnya, analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Demikian pula, pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan di masa depan. Pembaca pernyataan dapat mempelajari tren laba kotor untuk memahami bagaimana tekanan kompetitif memengaruhi margin keuntungan. Selanjutnya, pendapatan dari operasi. Perusahaan Bochhong menentukan pendapatan dari operasi dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan biaya lainnya dari laba kotor. Pendapatan dari operasi menyoroti barang-barang yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Dengan demikian, ini adalah metrik Oiten yang digunakan oleh para analis dalam membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dalam arus kas di masa depan. Dalam pendapatan dari operasi, kita juga melihat klasifikasi biaya, yaitu perusahaan diwajibkan untuk menyajikan analisis biaya yang diklasifikasikan baik berdasarkan sifatnya, seperti biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, kehilangan karyawan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi, atau fungsinya seperti biaya barang yang dijual, pengalaman penjualan, dan juga biaya tambahan. Keuntungan dari metode-metode sifat biaya adalah mudah diterapkan karena alokasi biaya ke fungsi yang berbeda tidak diperlukan. Untuk perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan biaya untuk produk yang diproduksi, menggunakan pendekatan sifat biaya memungkinkan perusahaan
untuk melaporkan biaya tanpa membuat alokasi sewenang-wenang. Metode fungsi biaya bagaimanapun sering dipandang lebih relevan karena metode ini mengidentifikasi apakah jumlah ini sesuai untuk peristiwa yang dihasilkan. Seperti yang ditunjukkan, kerugian dari metode ini adalah alokasi biaya untuk berbagai fungsi mungkin ditunjukkan sewenang-wenang dan oleh karena itu klasifikasi pengeluaran menjadi menyesatkan. Untuk mengilustrasikan dua metode ini, asumsikan bahwa perusahaan akuntansi terlaris grup melakukan layanan audit, pajak, dan konsultasi. Ini memiliki pendapatan dan pengeluaran sebagai berikut dari gambar yang ada di bawah. Jika grup terlaris menggunakan pendekatan sifat pengeluaran, penataan income-nya memberikan setiap item pengeluaran tetapi tidak mengklasifikasikan pengeluarannya ke dalam berbagai subtotas. Pendekatan ini dalam ilustrasi 4.5. Selanjutnya, dalam gambar 4.6, jika terlaris menggunakan pendekatan fungsi pengeluaran, laporan laba ruginya disajikan seperti gambar tersebut. Dan metode Finstitution of Expense umumnya digunakan dalam praktik, meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut memiliki manfaat. Selanjutnya, dalam laba rugi ringkas Bokhong yang ditunjukkan dalam ilustrasi 4.3 dan 4.4 menunjukkan bagaimana informasi ini dapat dilaporkan untuk tujuan pekerjaan rumah. Guna fungsi dari pengeluaran Albrecht yang ditunjukkan dalam contoh 4.3 kecuali diarahkan sebaliknya. Selanjutnya poin kedua yaitu keuntungan dan kerugian. WIAT harus dimasukkan dalam pendapatan bersih yang kontroversial. Misalnya, haruskah perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian dan koreksi pendapatan dan pengeluaran tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan dari laba yang ditahan, atau haruskah perusahaan terlebih dahulu menyajikannya dalam laporan laba rugi dan kemudian membawanya ke dalam laba ditahan. Masalahnya, ini sangat penting karena jumlah dan besarnya barang-barang ini sangat besar. Misalnya dalam ilustrasi gambar yaitu mengidentifikasi jenis dan jumlah keuntungan dan kerugian yang paling umum yang dilaporkan dalam survei terhadap 500 perusahaan besar. Perhatikan bahwa lebih dari 40% dari perusahaan yang disurvei melaporkan biaya rekonstruksisasi yang sering kali berisi penghapusan dan item satu kali lainnya. Sebuah survei terhadap 200 pengadopsi IFRS menunjukkan bahwa sekitar 27% dari perusahaan yang disurvei melaporkan biaya operasi yang dihentikan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembuka, kami membutuhkan praktik laporan pendapatan yang konsisten dan sebanding untuk menghindari informasi promosi yang dilaporkan oleh perusahaan. Mengembangkan kerangka kerja untuk melaporkan keuntungan dan kerugian ini tentu penting untuk memastikan informasi pendapatan yang dapat diandalkan. Beberapa pengguna pun berpendapat bahwa ukuran pendapatan yang paling berguna hanya mencerminkan elemen pendapatan dan pengeluaran reguler dan berulang. Barang-barang yang tidak biasa dan tidak berulang tidak dapat mencerminkan kekuatan penghasilan perusahaan di masa depan. Sebaliknya, yang lain memperingatkan bahwa fokus pada pendapatan yang mengecualikan barang-barang berpotensi melewatkan informasi penting tentang kinerja perusahaan. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan operasi dan berkontribusi pada profitabilitas jangka panjangnya. Selanjutnya, pendapatan sebelum pajak penghasilan. Yaitu perusahaan Bausch Hong menghitung pendapatan sebelum pajak penghasilan dengan mengurangi biaya bunga, sering disebut sebagai pembiayaan KOSIS, dari pendapatan dan dari operasi. Di bawah IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pembiayaan mereka pada laporan laba rugi. Alasan untuk persyaratan ini adalah untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan, bagaimana menggunakan modal untuk menciptakan nilai dan aktivitas pembiayaannya. Dalam kebanyakan kasus, biaya pembiayaan melibatkan biaya bunga. Dalam situasi lain, perusahaan mengimbangi barang seperti beban bunga dengan mendapatkan pendapatan bunga. Selanjutnya, pendapatan bersih. Itu Bausch Hong mengurangi pajak income dari pendapatan before pajak penghasilan untuk mencapai pendapatan bersih. Laba bersih mewakili laba setelah semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode tersebut. Dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran paling tidak berdaya dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pajak penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi tepat sebelum laba bersih karena pengeluaran ini tidak dapat dihitung sampai semua pendapatan dan pengeluaran ditentukan. Dalam praktiknya, pemahaman tentang bagaimana perusahaan sampai pada pajak penghasilan untuk yang rusak adalah penting. Jadi, itu adalah 4 dari item-item pendapatan. Untuk materi selanjutnya adalah laba bersaham. Jadi laba bersaham itu perusahaan itu biasanya meringkas hasil operasinya dalam satu angka penting yang disebut dengan laba bersih. Nah, perhitungan laba bersih per saham biasanya itu mudah. Laba bersaham itu sendiri adalah laba
bersih yang dikurangi dengan dividen preferensi atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, terus lalu dibagi dengan rata-rata terimbang saham biasa yang beredar. Seperti bisa dilihat dari gambar pada di bawah slide ini. Selanjutnya merupakan operasi yang dihentikan. Jadi operasi yang dihentikan itu seperti yang dibahas pada sebelumnya, salah satu jenis item tidak biasa yang paling umum adalah operasi yang dihentikan. Jadi EASB itu mendefinisikan operasi yang dihentikan itu sebagai komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai aset yang disimpan untuk dijual, dan yang pertama untuk mewakili lini bisnis utama atau wilayah operasi geografis, atau merupakan bagian dari rencana tunggal dan terkoordinasi untuk membuang lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Dan yang ketiga, untuk merupakan anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif dengan tujuan untuk dijual kembali. Alokasi pajak intra periode. Jadi perusahaan itu melaporkan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Alokasi pajak ini itu biasa disebut alokasi pajak intra periode, yaitu alokasi yang dalam satu periode. Alokasi ini itu menghubungkan beban pajak penghasilan dari periode fiskal dengan pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah penyisihan pajak penghasilan. Nah, alokasi pajak intraperiode sendiri itu membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami dampak pajak penghasilan pada berbagai komponen laba bersih. Misalnya, saat membaca laporan keuangan akan memahami seberapa besar beban pajaknya terkait dengan pendapatan dari operasi berkelanjutan. Nah, pendekatan ini akan membantu pengguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dengan lebih baik. Selanjutnya, alokasi kepada kepentingan non-pengendali. Jadi perusahaan seperti Siemens atau Dell itu memiliki kepentingan substansial di perusahaan lain. Siemens sendiri itu menggabungkan hasil keuangan perusahaan-perusahaan lain ke dalam laporan keuangannya sendiri. Dalam kasus ini tuh Siemens disebut sebagai induk perusahaan atau perusahaan utama, dan perusahaan-perusahaan yang lain itu disebut dengan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Jadi kepentingan non pengendali ini kemudian merupakan porsi kepentingan ekuitas atau aset bersih di anak perusahaan yang tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan utama atau perusahaan induk. Nah, kepemilikan LTM itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kepentingan pengendali yang diwakili oleh pemegang saham yang memiliki mayoritas saham, dan kedua kepentingan non pengendali yang diwakili oleh pemegang saham yang bukan bagian dari grup pengendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai accounting changes dan errors. Accounting changes ada 3. Yang pertama, changes in accounting principle atau perubahan prinsip akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi ketika suatu perusahaan mengubah metode penetapan harganya yang awalnya FIFO menjadi biaya rata-rata atau average cost. Yang kedua, dapat terjadi ketika perusahaan mengubah prinsip akuntansi yang ada ke prinsip akuntansi yang baru. Perusahaan dapat mengubah prinsip akuntansinya dengan menunjukkan bahwa prinsip yang diadopsi lebih baik daripada prinsip sebelumnya, karena perubahan ini akan menimbulkan hilangnya konsistensi dari periode ke periode. Dalam melakukan perubahan prinsip akuntansi harus menggunakan retrospective adjustment atau penyesuaian retrospektif untuk laporan keuangan, yaitu penyesuaian yang menyusun kembali laporan tahun sebelumnya sehingga konsisten dengan prinsip baru yang diadopsi. Perusahaan harus mencatat dampak kumulatif dari perubahan untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal tahun yang disajikan. Yang kedua adalah changes in accounting estimates atau perubahan estimasi akuntansi, yaitu tahap pengoreksian dan penyesuaian normal yang dilakukan secara berulang. Perubahan yang dicatat harus secara prospektif atau prospectively, artinya perubahan dicatat jika perubahan tersebut hanya memengaruhi periode tersebut atau dalam periode mendatang. Perubahan ini tidak dianggap sebagai kesalahan. Contoh perubahan yang harus dicatat adalah perubahan dalam realisasi piutang dan persediaan,
perubahan dalam estimasi umur peralatan, perubahan dalam estimasi kewajiban untuk pajak penghasilan. Dalam laporan laba rugi, harus memperlihatkan perubahan pada akun yang terpengaruh saja, tetapi perubahan tidak diperlihatkan setelah dikurangi pajak, serta harus mengungkapkan sifat perubahannya. Yang terakhir adalah corrections of errors atau koreksi kesalahan. Kesalahan ini biasanya diakibatkan oleh kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, juga bisa karena kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disiapkan. Perusahaan mengoreksi kesalahan dengan membuat entry yang tepat dalam akun dan melaporkan kesalahan tersebut serta koreksinya ke dalam laporan keuangan. Setelah mencatat koreksi kesalahan pada tahun ditemukannya kesalahan, maka perusahaan harus melaporkan ke dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan. Jika perusahaan menyiapkan laporan keuangan komparatif, maka perusahaan harus menyatat kembali dan menyatakan kembali laporan sebelumnya untuk memperhitungkan dampak kesalahan tersebut. Contoh keadaan yang memerlukan koreksi adalah kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan pengeluaran, kesalahan akuntansi untuk opsi saham, dan penyisihan utang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernyataan terkait ekuitas mengenai laporan laba ditahan. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Kerugian bersih mengurangi laba ditahan. Dividen tunai dan saham mengurangi laba ditahan. Perubahan prinsip akuntansi umumnya dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau mengurangi laba ditahan. Perusahaan membebankan atau mengkreditkan penyesuaian ini setelah mengurangi pajak ke saldo awal laba ditahan. Selanjutnya ada laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Yang pertama adalah laba ditahan per 1 Januari dilaporkan senilai 1.050.000. Selanjutnya ada koreksi atas kesalahan penulisan atas laba bersih pada periode sebelumnya yakni senilai 50.000 sehingga 1.050.000 ditambah 50.000 jadi laba ditahan per 1 Januarinya adalah 1.100.000. Selanjutnya ada tambahan pendapatan bersih yakni senilai 360.000, 1.100.000 ditambah 360.000 hasilnya 1.460.000. Selanjutnya dikurangin sama dividen. Yang pertama adalah dividen tunai 100.000 dan dividen saham 200.000. Total dividennya adalah 300.000. 1.460.000 dikurangi 300.000 adalah 1.160.000. Laba ditahan per 31 Desembernya senilai 1.160.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi komprehensif. Laba komprehensif mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba komprehensif mencakup hal-hal berikut: semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi memengaruhi ekuitas. Perusahaan harus menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, satu laporan berkelanjutan, yakni pendekatan satu laporan. Yang kedua adalah dua laporan laba bersih dan pendapatan komprehensif lain yang terpisah namun berurutan, atau pendekatan dua laporan. Pendekatan satu laporan sering disebut sebagai laporan laba rugi komprehensif. Pendekatan dua laporan menggunakan istilah tradisional laporan laba rugi untuk laporan pertama dan laporan laba rugi komprehensif untuk laporan kedua. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, perusahaan menampilkan setiap komponen laba bersih dan setiap komponen pendapatan komprehensif lainnya.
Selain itu, laba bersih dan pendapatan komprehensif dilaporkan. Perusahaan tidak diharuskan melaporkan informasi laba per saham yang terkait dengan pendapatan komprehensif. Selanjutnya adalah contoh dari laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan penjualannya senilai 800.000, biaya barang yang dijual senilai 600.000, laba kotornya didapatkan dari 800.000 dikurangi 600.000 sama dengan 200.000. Setelah itu ada biaya operasionalnya 90.000, pendapatan bersih didapatkan dari 200.000 dikurangi 90.000 sama dengan 110.000. Selanjutnya adalah pendapatan komprehensif lainnya, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas non-perdagangan bersih dari pajak senilai 30.000. Pendapatan komprehensif yakni 110.000 ditambah dengan 30.000, hasilnya adalah 140.000. Selanjutnya ini adalah contoh pendekatan dua pernyataan. Itu ada pemisahan antara laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensifnya. Yang pertama, untuk laporan laba ruginya, pendapatan penjualannya senilai 800.000, biaya barang yang dijual senilai 600.000. Untuk laba kotornya 200.000, biaya operasional 90.000, sehingga pendapatan bersihnya didapatkan di 110.000. Laporan laba rugi komprehensif, pendapatan bersihnya senilai 110.000 dari perhitungan sebelumnya. Pendapatan komprehensif lainnya, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi bersih dari pajak senilai 30.000, sehingga pendapatan komprehensifnya didapatkan 140.000. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan saldo akumulasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Laporan ini melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan dalam total ekuitas untuk periode tersebut. Baik, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk saldo awalnya, totalnya adalah 410.000. Di kolom pendapatan dipertahankan senilai 50.000. Di kolom akumulasi 60.000 dan di kolom modal biasa 300.000. Pendapatan bersihnya totalnya 110.000 dan di pendapatan dipertahankan 110.000. Lanjut, dividennya adalah 10.000 dan pendapatan dipertahankannya dividennya juga 10.000. Pendapatan komprehensif lainnya, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas dan perdagangan bersih dari pajak senilai 30.000. Di kolom akumulasinya 30.000 juga. Lanjut di saldo akhirnya, itu totalnya 540.000, di kolom pendapatan dipertahankan 150.000, dan kolom akumulasi 90.000, kolom modal biasa 300.000. Nah, selanjutnya adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 bagian ekuitas. Ekuitas modal saham biasa 300.000, laba ditahan 150.000, akumulasi pendapatan komprehensif lain 90.000, sehingga total ekuitasnya adalah 540.000. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.